bagian 2.3 ini kita akan belajar terkait dengan distribusi peluang kontinu, ya. Distribusi peluang kontinu, continuous probability distribution. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa berbicara variabel acak itu kemarin kita sudah bahas bahwa variabel acak itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang diskrit sama yang kontinu, ya. Diskrit sama yang kontinu. Kemudian variabel acak untuk yang diskrit ini biasanya hasil pencacahan, gitu ya. Hasil pencacahan, gitu ya, hasil pencacahan. Biasanya datanya hasil pencacahan. Kalau kontinu itu hasil pengukuran. Biasanya begitu. Nah, kita kemarin sudah belajar terkait dengan distribusi peluang untuk yang diskrit, begitu juga untuk distribusi kumulatif untuk yang diskrit. Nah, di bagian ini kita akan belajar terkait dengan distribusi yang peluang kontinu itu tentang distribusi probability density function atau fungsi kepadatan peluang. Sebenarnya ini sama saja, gitu ya. Sama saja dengan distribusi peluang, cuma kalau yang kontinu kita menamakannya fungsi kepadatan peluang, gitu ya. Fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang. Kepadatan peluang. Nah, saya mengingatkan kembali ya terkait ini yang kemarin salah satu contoh data berdistribusi kontinu, data dengan data kontinu, gitu ya, data distribusi kontinu. Misalkan suatu variabel acak X menyatakan berat badan bayi yang baru lahir. Maka kemungkinan berat badan itu ya bisa jadi 3,2 kg, bisa jadi 2,9 kg, 3,15 kg, 2,87 kg, 4,0 kg, 3,7 kg. Dan masih banyak lagi. Hasil pengukuran ini tidak selalu bulat, ya. Hasil pengukuran ini malah kecenderungannya nggak bulat, gitu ya. Ya bisa jadi sih tepat bulat 3 kg, bisa jadi seperti itu. 3,00. Dan bisa jadi juga komanya juga banyak, bisa jadi. Artinya data ini itu akan ada di sepanjang bilangan, ya, sepanjang garis bilangan, gitu ya. Misalkan antara 0 sampai ya 5 kg gitu. Ya semua bilangan 0 sampai 5 kg ini mungkin bisa jadi adalah berat badan bayi yang baru lahir itu. Gitu ya. Nah, di antara 0 sampai 5 misalnya, ini kan bisa jadi semuanya, bisa 4,7, bisa 4,5, bisa 2,9 gitu. Semuanya bisa di sini. Semua bilangan real. Nah, pertanyaannya berapa peluang berat badan bayi itu tepat 3 kg? Ya. Pertanyaannya tepat 3 kg di sini. Angka 3 di sini misalnya. 3 kg. Kira-kira berapa peluang ini, satu angka ini saja di antara sekian banyak angka di 0 sampai 5 ini. Ya. Berapa peluangnya? Ya kalau hanya melihat satu di antara sekian banyak peluang ini, maka peluang ini jawabannya adalah 0. Karena satu di antara sekian banyak, ada tak hingga banyak bilangan di sini antara 0 sampai 5. Maka peluang berat badan bayi baru lahir baru lahir itu tepat 3 kg itu adalah 0. Peluangnya 0, teman-teman sekalian. Ya, berbeda dengan yang diskrit kemarin. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari distribusi variabel atau variabel acak kontinu. Di variabel acak kontinu itu peluang dari suatu kejadian yang tepat X sama dengan A, satu bilangan tertentu, itu adalah sama dengan 0. Ya. Peluang kejadian X yang tepat sama dengan suatu nilai tertentu, itu adalah sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Untuk sembarang nilai A. Seperti contoh yang tadi, peluang berat badan bayi baru lahir tepat 3 kg itu sama dengan 0. Kenapa 0? Ya, karena 3 dibandingkan dengan segitu banyak bilangan atau tak hingga banyak bilangan yang lain.
Nah, untuk sembarang nilai A. Dan di dalam variabel acak kontinu itu, kita itu konsen ya, pada peluang berbagai interval kontinu. Ya, interval kontinu. Interval ya. Ini saya pertegas lagi. Kita konsen pada interval. Konsen pada interval seperti ini. Konsen pada interval ya. Jadi yang ditanyakan di variabel acak kontinu itu bukan Px, kalau Px sama dengan A begini nilainya pasti sama dengan 0. Tetapi yang bisa dihitung itu adalah P peluang dari suatu interval A sampai B misalnya. A sampai B. Peluang interval dari A sampai B. Contohnya ya misalkan P berapa berat badan bayi? Ya antara 3 sampai 4 kg gitu. Nah, ini masih bisa dicari. Ini nanti masih bisa dicari kalau di variabel acak kontinu. Ya, ini variabel acak kontinu. Jadi kita konsen pada peluang berbagai interval kontinu. Jadi bentuknya interval. Nah, dari sini kemudian kita punya definisi ya. Jadi suatu fungsi fx itu disebut fungsi kepadatan peluang ya. Kita namakan untuk yang variabel acak kontinu kita namakan sebagai fungsi kepadatan peluang. Jika nilai fx itu lebih besar sama dengan 0, kemudian jumlahan ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx itu sama dengan 1, kemudian peluang dari A sampai B, X ini, yang penting yang ini, peluang dari A sampai X sampai B, sampai B itu adalah hasil integral dari A sampai hasil integral dari fx dari A sampai B. Hasil integral fx dari A sampai B. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut ya. Misalkan kita ini di laboratorium kimia mungkin ya. Jadi ada reaksi gitu ya. Jadi di situ ada simpangan suhu reaksi gitu ya. Misalkan simpangan suhu reaksi dalam derajat Celcius. Jadi misalkan kalau ada dua zat direaksikan itu nanti akan ada suhunya gitu. Suhu. Dan suhu ini ada perkiraannya gitu, ada perkiraannya dan ada simpangannya karena perkiraan juga ada simpangan. Jadi ini simpangan suhu reaksi. Simpangan suhu reaksi. Untuk suatu eksperimen laboratorium dinyatakan dalam variabel acak kontinu X yang memiliki fungsi kepadatan peluang ini. Nah, jadi di fungsi kepadatan peluang untuk variabel acak kontinu itu biasanya kita sudah dikasihkan fungsinya. Dikasih fungsi kepadatan peluang. Yang biasanya ditanyakan adalah berapa peluangnya. Nah, kalau di sini sudah diberikan fungsi kepadatan peluang untuk simpangan suhu reaksi dalam derajat Celcius. Ya, di mana fx sama dengan x kuadrat per 3 itu untuk negatif x dari negatif 1 sampai 2, kemudian nilainya 0 kalau dia di mana-mana. Ya, kalau dia di mana-mana. Ya, artinya fx ini bisa negatif t hingga sampai tak hingga, tapi nilainya akan jadi sama dengan x kuadrat per 3 kalau x-nya itu negatif 1 sampai 2, dia nilainya 0 kalau dia selain di negatif 1 sama 2 ini, sampai 2 ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini merupakan fungsi kepadatan peluang. Ya. Fungsi kepadatan peluang. Ini merupakan fungsi kepadatan peluang. Kenapa? Karena kalau kita cek apakah dia fungsi kepadatan peluang, sebenarnya ini tidak dibutuhkan, tapi ini mau saya tunjukkan bahwa ini merupakan fungsi kepadatan peluang. Ya. Perhatikan teman-teman sekalian, nilai fx itu pasti selalu lebih besar sama dengan 0. Ya. Nilai fx itu lebih besar sama dengan 0 melalui sifat ini ya. Fx lebih besar sama dengan 0. Ya. Kenapa? Ya, kita masukkan sembarang nilai di sini karena ini x kuadrat, maka dia selalu positif. X kuadrat per 3 dia selalu positif. Jadi dia lebih besar sama dengan 0. X kuadrat selalu positif per 3 juga dia lebih besar sama dengan 0. Atau dia di sini 0. 0 juga lebih besar sama dengan 0. Maka dia memenuhi sifat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx itu sama dengan 1.
ya. Ini kalau kita integral, teman-teman sekalian, integral dari min negatif tak hingga sampai tak hingga, fx-nya itu ini fx ya, dx itu akan sama dengan, nah perhatikan, untuk mengintegralkan ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kalau kita gambar di garis bilangan, ini dari min 1, ini 2. Yang di sini itu x kuadrat per 3, yang di sini 0 ya. 0. Yang di sebelah sini, yang di tengah-tengah antara negatif 1 sampai 2 itu kan x kuadrat per 3. Yang di sini 0 sama 0. Yang di sebelah kiri 0, yang sebelah kanan juga 0. Artinya, kalau mengintegralkan ini, itu sama dengan mengintegralkan negatif tak hingga sampai negatif 1, fx dx, ditambah integral dari negatif 1 sampai 2, fx dx, ditambah integral dari dari 2 sampai tak hingga fx dx. Nah, dari min tak hingga sampai negatif 1, nilai fx-nya berapa? Kan 0. Ini 0, ini juga 0. Maka integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga ini akan sama dengan, ini saya tulis di sini, integral min tak hingga sampai tak hingga fx ini akan fx dx itu akan hanya sama dengan negatif 1 sampai 2 saja. Fx dx. Di mana fx-nya itu adalah karena cuma min 1 sampai 2, maka fx-nya bisa kita ganti sebagai x kuadrat per 3. Di sini negatif 1 sampai 2 dx. Nah, kalau kita integralkan, teman-teman sekalian, saya tulis di sini karena nggak cukup. Kalau kita integralkan, maka x kuadrat per 3 jadi berapa? X pangkat 3 per 9. Batasnya dari negatif 1 sampai 2. Ya. Kalau kita substitusi, ini x pangkat 3 berarti 8 per 9 dikurangi negatif 1 per 9. Atau sama dengan 9 per 9 sama dengan 1. Nah, nilai integral min tak hingga sampai tak hingga ini ternyata sama dengan 1. Memenuhi sifat yang kedua. Memenuhi sifat yang kedua. Ya, memenuhi sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga ini, itu karena dia fungsinya ini fungsi kontinu, ya sifat yang ketiga, karena fx itu kontinu, ya artinya ya bisa diintegral gitu ya. P A sampai B itu integral dari AB fx dx. Maka dia fungsi kepadatan peluang. Sebenarnya ini karena bisa diintegral, karena ini piecewise continuous ya, piecewise continuous. Kalau di bahasa kalkulus namanya piecewise continuous. Nah, oke. Kita bukan fokus ke sini ya, kita bukan fokus untuk menunjukkan bahwa ini adalah fungsi kepadatan peluang. Ya, kita tidak fokus ke sana. Kita tidak fokus ke sana. Ya, tetapi kita fokus untuk menentukan peluang terjadinya simpangan suhu antara 0 sampai 1. Ya, peluang terjadinya simpangan suhu antara 0 sampai 1. Berarti yang ditanyakan adalah P, X-nya dari berapa? Dari 0 sampai 1. Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. P, X dari 0 sampai 1 ini berapa? Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi saya menggambarkan di garis bilangan, ini min 1 sampai 2, di sini fungsinya x kuadrat per 3, tetapi di sininya 0 ya. Ini fungsi ini ya. Fungsi ini kalau dilihat di grafiknya nanti seperti ini. Grafiknya nanti seperti ini ya. Oh, saya gambarkan sendiri saja. Jadi grafiknya nanti teman-teman sekalian dari min 1 sampai 2 itu nanti fungsinya kalau negatif 1 dimasukkan ke sini nilainya sepertiga. Oh, berarti di sini. Sepertiga. Kalau 2 dimasukkan jadi 1/8. 8 per 9, sorry. Oke, kalau 2 dimasukkan jadi 8 per 3. Nah, nanti fungsinya jadi seperti ini. Ya, fungsinya jadi seperti ini. Ininya 0 di sini. Nah, di sini 0, di sininya juga 0. Nah, grafiknya yang ini. Ini bolong, ini bolong. Grafiknya yang ini.
Dan yang ditanyakan adalah P peluang antara peluang antara 0 sampai 1. Di sini 0 sampai 1 di sini. Ya, yaitu integral ini, teman-teman sekalian. Integral ini. Jumlahan dari titik-titik di sini. Ya, integral ini. Maka kita hitung untuk P X-nya dari 0 sampai 1. P X dari 0 sampai 1 ya, itu akan sama dengan integral dari 0 sampai 1 fx dx. Ya, 0 sampai 1 fx dx. Kalau kita lihat di fungsinya ini, fungsinya tadi apa? Fx itu akan sama dengan x kuadrat per 3 untuk min 1 sampai 2, kemudian 0 kalau selainnya. Ya, selainnya. Nah, kita lihat interval yang ditanyakan ini 0 sampai 1 itu berada di antara min 1 sampai 2. Artinya fungsi fx ini bisa kita ganti langsung dengan x kuadrat per 3 dx. Ini 0 sampai 1. 0 sampai 1. X kuadrat dx. Nah, kita integralkan. Kita dapat x pangkat 3 per 9. Batasnya dari 0 sampai 1. Kita substitusi 1/9. Nah, 1/9. Dikurangi 0. Sama dengan 1/9. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa peluang suhu, simpangan suhu itu yang dimaksud pertanyaan ini, peluang terjadinya simpangan suhu antara 0 sampai 1 derajat Celcius itu adalah 1/9. Peluangnya 1/9. Begitu. Nah, kalau digambar ini yang tadi yang saya gambarkan grafiknya ya. Jadi grafik fungsi kepadatan peluang yang tadi ini yang fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk negatif 1 sampai 2 dan dia 0 kalau selainnya. Ya. Nah, ini yang ditanyakan P 0 sampai 1. P 0 sampai 1. P 0 sampai 1 yaitu integral atau jumlahan titik-titik di sini. Begitu. Nah, ini ya. Nah, jadi solusinya yang ini tadi sudah saya tuliskan di sini. Ya. Jadi peluangnya adalah 1/9. Peluang simpangan suhu dari 0 sampai 1 itu 1/9 derajat Celcius. Nah, kita juga mengenal yang namanya cumulative distribution function atau distribusi kumulatif. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja kalau yang tadi fungsi kepadatan peluang kita kan fokus untuk mencari antara interval A sampai B gitu ya. Ya ada sama dengannya juga boleh, sama saja. A sampai B ya, interval dari A sampai B. Tetapi untuk yang kumulatif ini jadi fx. Jadi fx itu kita fokus untuk yang x kurang dari sama dengan sesuatu. X kurang dari sama dengan A. Saya tulis A saja biar nggak ada x lagi. X kurang dari sama dengan A. Jadi kita menghitungnya sama kayak ini. Karena ini X-nya kurang dari sama dengan A, maka kita mengintegralkannya mulai dari negatif tak hingga sampai A. Ft dt. Ft dt. Gitu ya. Untuk A-nya berada antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau distribusi kumulatif itu ya. Nah, di contoh ini kita diminta untuk menentukan fx pada contoh sebelumnya. Kita diminta untuk menentukan fx pada contoh sebelumnya. Ya, contoh sebelumnya yang ini ya. Yang ini. Ya, jadi sudah diberikan fungsi ini, saya tuliskan lagi fungsinya. Fungsinya fx-nya ini saya tulis sebagai ft biar tidak ft sama dengan dia t
kuadrat per 3 untuk negatif 1 sampai 2 dan dia 0 di selainnya. Ya. Nah, fx ya. Kita diminta untuk menentukan, ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Tentukan fx pada contoh sebelumnya, ini yang pertama, yang A. Kemudian yang B, kemudian gunakan untuk menentukan px kurang dari sama dengan negatif, kurang dari sama dengan 1. Yang B, dia yang B. Nah, di sini perhatikan teman-teman sekalian, yang A, kita punya rumus aturan yang namanya fx itu, ya, yang namanya f besar x itu adalah integral dari negatif tak hingga sampai x ft dt. Ya, perhatikan. Jadi saya tulis di sini integral fx dari negatif tak hingga sampai x ft dt. Nah, karena seperti yang tadi selangnya, begini ya. Dari negatif 1 sampai 2, di sini itu bentuknya t kuadrat per 3, di sini 0, ya. Artinya kalau negatif x sampai tak hingga itu bisa kita pecah ya, bisa kita pecah menjadi integral ya, negatif tak hingga sampai 1 ft dt ditambah integral, ini negatif 1, sorry. Ininya negatif 1 ya. Negatif 1 sampai integral negatif 1 sampai x gitu kan ya. Jadi negatif tak hingga sampai x itu bisa dipecah jadi negatif tak hingga sampai negatif 1 ditambah negatif 1 sampai x st dt. Ya, perhatikan. Karena negatif 1 sampai tak hingga ini sama dengan negatif tak hingga sampai negatif 1 ini sama dengan 0, yang ini di sebelah kiri nilainya 0, maka ini nilainya 0 atau dia akan sama dengan negatif 1 sampai x, negatif 1 sampai x dengan ft dt. Dan ft-nya ini bisa kita langsung substitusi karena sudah masuk negatif 1 jadi pakai t kuadrat per 3. Dan ini kita kita integralkan dari petik t pangkat 3 plus 9 dari min 1 sampai x, kita punya fungsi fx-nya adalah ini ya. Ini fungsi f besar x atau fungsi kumulatifnya, Nah, kalau ditanyakan yang B, ini yang B, kalau ditanyakan px kurang dari sama dengan 1, maka dia akan nilainya sama dengan f1 ya, f1 karena kita sudah menentukan rumus fx-nya ini tadi yang sama dengan ini ya. F1 ya. F1 maka kita tinggal substitusi saja ke sini. X-nya diganti dengan 1 jadi 1 pangkat 3 plus 1 per 9 2 per 9. Apa artinya? Ini artinya peluang ya. Peluang simpangan suhu ya. Simpangan suhu itu kurang dari 1 derajat Celcius adalah 2 per 9. Kalau kita kembalikan ke permasalahan yang tadi, yaitu masalah simpangan suhu reaksi. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ini beberapa contoh terkait dengan fungsi kepadatan peluang untuk variabel acak kontinu. Sekali lagi, variabel acak kontinu itu biasanya sudah diketahui fungsinya. Tinggal kita biasanya diminta untuk mencari peluang dari intervalnya. Nah, silakan dilihat contoh berikut ya. Ini contoh berikut. Ini nanti silakan dikerjakan. Ini sudah diberikan fungsi kepadatan peluang fx-nya ya. Ini 20.000 per x plus 100 pangkat 3 itu untuk x lebih dari 0, selain itu 0 ya. Nanti diminta untuk menentukan at least 200 dari. At least itu berarti paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti x-nya lebih besar sama dengan 200. Ya, X lebih besar sama dengan 200. Nanti berapa hasilnya. Kemudian anywhere from 80 to 120. Ini berarti ini P X lebih besar sama dengan 200. Yang ini ditanyakan P antara 80 X 80 sampai 120
20. Oke. Nah, begitu. Nanti kita cari, silakan dicari dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang yang sudah diberikan ini. Gitu. Silakan di pause dan dibuat latihan.